warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afril Mak. Saat ini saya akan presentasi mengenai analisis gaya komunikasi Basuki Cahayapurnama atau bisa disebut juga Pak Ahok dalam mata kuliah Corporate and Human Relation. Langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu tentang profil Pak Ahok. Nama asli Pak Ahok adalah Basuki Cahayapurnama. Ia memang masih memiliki keturunan darah Tionghoa. Lahirnya di Bangka Belitung 29 Juni 1966. Ia merupakan salah seorang pebisnis sukses yang mendirikan sebuah perusahaan PT Nurindra Eka Persada. Ia berkiprah menduduki kursi DPR RI Komisi 2, dilanjutkan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012 sampai dengan 2017. Ketika Jokowi selaku gubernur menjadi presiden, beliau naik jabatan pada tahun 2014. Ahok dianggap sebagai seorang pemimpin yang kontroversial dengan banyak melakukan kejutan-kejutan, baik pada kebijakan-kebijakan maupun keputusan politiknya. Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, gaya kepemimpinan Ahok memang telah menarik perhatian berbagai kalangan. Tidak hanya warga Jakarta saja yang mengenal Ahok yang keras, namun daerah lain pun mengetahui karakter Pak Ahok. Pak Ahok merupakan tipikal pejabat yang temperamental. Pak Ahok juga pribadi yang tidak suka basa-basi dan cenderung lugas dalam berkomunikasi. Sifatnya yang tidak suka basa-basi dan lugas inilah yang membuatnya seringkali dinilai orang lain sebagai seseorang yang emosional. Ahok juga mengutamakan informasi secara verbal, walaupun kemudian diikuti nonverbalnya. Ahok juga mengutamakan informasi secara verbal, walaupun kemudian diikuti nonverbalnya. Perlakuan Ahok yang memarahi dan mengusir wartawan merupakan komunikasi yang diucapkan dengan lisan. Ahok pun menampilkan komunikasi nonverbal, yaitu dengan vokal dan intonasi suara yang tinggi. Intonasi suara yang tinggi ini dianggap tidak ramah dan tidak menyenangkan oleh sebagian masyarakat. Berikut ini adalah beberapa contoh kalimat yang telah diucapkan Pak Ahok di beberapa wawancara. Yang pertama, Pak Ahok berkata, anak muda itu jangan cuma bisa mengkritik. Kalau mengkritik harus ada solusi. Jadi ada timbal balik. Kata-kata Pak Ahok yang kedua yaitu, sekarang mesti dihitung berapa manfaat dan mudaratnya. Sekarang kalau kami nggak berbuat apa-apa, tenggelam nggak Jakarta? Kamu kasih saya solusi dong, nggak usah suzon. Masa nggak percaya sama saya? Saya sudah kerja dari pagi sampai malam tidak terima suap, hanya taat pada konstitusi. Lalu kata-katanya yang ketiga, kalau gua mau ngomong tai, terus mau apa? Wawancara live gua, ya risikonya gitu. Kompas TV jangan pernah wawancara gua live kalau nggak suka kata gua tai segala macam. Itu bodohnya Anda mau live, lain kali rekaman aja biar bisa Anda potong. Ketiga contoh ini adalah eh, kalimat-kalimat yang diucapkan Pak Ahok pada saat wawancara. Berikut ini adalah hasil analisis gaya komunikasi Ahok ketika dihadapkan media massa atau saat wawancara. Hasil analisis berdasarkan Tubbs dan Moss adalah Ahok memiliki gaya komunikasi controlling style. The controlling style ini adalah gaya komunikasi bersifat mengendalikan, ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Hasil analisis berdasarkan gaya komunikasi, Pak Ahok memiliki gaya komunikasi yang agresif. Gaya komunikasi agresif itu terlihat ketika orang tersebut berkomunikasi dengan cara yang agresif. Gaya komunikasi ini dapat terdengar, dilihat, dan bahkan mungkin dirasakan. Gaya komunikasi agresif ditekankan dengan berbicara secara keras dan menuntut, menggunakan kontak mata yang intens dan mendominasi, atau mengendalikan orang lain dengan menyalahkan, mengintimidasi, mengkritik, mengancam, atau menyerang. Eh, itu adalah beberapa cara yang digunakan komunikator agresif saat berkomunikasi.
Komunikator agresif sering mengeluarkan perintah, mengajukan pertanyaan dengan kasar, dan gagal dalam mendengarkan orang lain. Hasil analisis berdasarkan sifat dasar manusia atau CAT, Communication Assessment Tool, eh, Pak Ahok juga termasuk dalam asertif dan akurat. Asertif adalah berorientasi pada sasaran, bertekad kuat, tidak ragu mengambil keputusan, berkecepatan tinggi. Kalau akurat, berorientasi kepada detail, mengkalkulasikan, dan merasa benar. Beberapa tindakan Pak Ahok, eh, penyebab utama kenapa dia bisa agresif atau controlling style itu menurut saya karena sifatnya yang asertif dan akurat dalam bekerja. Makanya dia bisa tegas dan tidak pernah merasa ragu untuk mengeluarkan statement di hadapan media. Tetapi tingkah laku atau gaya komunikasi tersebut belum tentu menentukan eh, gaya komunikasi Pak Ahok eh, pada saat tidak dalam wawancara. Sekian pembahasan hasil analisis singkat mengenai gaya komunikasi Basuki Cahayapurnama atau bisa disebut Pak Ahok. Apabila ada kesalahan kata atau informasi, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.